Nah, latar belakang peristiwa pemberontakan Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka saja yang dapat dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Nah, pada saat itu di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok pro persatuan dengan kelompok pro negara federal. Menurut Andi Aziz sendiri, hanya tentara APRIS dari Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau yang biasa kita sebut sebagai KNIL yang berhak bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Akan tetapi, tuntutan itu tidak dipenuhi dan pemerintah Republik Indonesia tetap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan. Ketika TNI benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan atau Makassar ini, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz kemudian beraksi dengan menduduki beberapa tempat penting di Makassar, seperti pos-pos militer, kantor telekomunikasi, lapangan terbang, serta menahan Letnan Kolonel A.J. Mok. Selanjutnya yaitu ada kronologi pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini dimulai pada tanggal 5 April 1950 pada pukul 5 pagi. Pada saat itu, pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz langsung menyerbu markas APRIS yang berada di Makassar. Pasukan KNIL yang dipimpin oleh Andi Aziz ini diberi nama pasukan bebas. Beberapa tentara APRIS pun menjadi korban dalam penyerangan ini. Bahkan beberapa perwira dari APRIS seperti Letkol A.J. Mokoginta pun turut menjadi tawanan pasukan bebas. Nah, dalam tempo waktu yang singkat, Andi Aziz beserta pasukannya berhasil menduduki markas APRIS sekaligus menguasai kota Makassar. Melihat Makassar sudah dikuasai Andi Aziz, upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan Andi Aziz ini yaitu mengirim 12.000 tentara yang dipimpin oleh Letkol A.E. Kawilarang pada 7 April 1950. Nah, dikarenakan Makassar menjadi kacau balau, pada tanggal 8 April 1940, pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat memberikan ultimatum kepada Andi Aziz agar melapor ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan
Aziz malah ngeyel dan enggan berangkat ke Jakarta sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, hal tersebut membuat Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Andi Aziz adalah seorang pemberontak dan memerintahkan pasukan ekspedisinya untuk menempaskannya. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan Andi Aziz untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar Andi Aziz datang ke Jakarta dalam waktu 4 hari atau 2 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun, ternyata Andi Aziz terlambat melapor. Sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makassar. Pasukannya yang memberontak pun akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer Republik Indonesia di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Ketika Sukawati, Presiden NIT saat itu mengetahui Andi Aziz dicap sebagai memberontak, beliau menyarankan agar Andi Aziz untuk menyerahkan diri ke pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Merasa tidak punya pilihan lain, Andi Aziz pun akhirnya menyerahkan diri dengan berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950. Kemudian, Andi Aziz pun diadili sebagai pemberontak dan divonis 14 tahun penjara.